Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Sesuai judul di depan tadi, maka hari ini kita akan belajar mengenai ayat-ayat tentang menuntut ilmu. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami isi kandungan Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta dapat menghafalkannya. Nah, ada kalam hikmah menarik nih mengenai menuntut ilmu dari Imam Syafi'i. Bunyinya, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Hukum menuntut ilmu itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Hukum menuntut ilmu itu wajib ya anak-anak, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Sebagaimana hadis yang berbunyi bahwa sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Mengapa bisa demikian? Karena ibadah itu membutuhkan ilmu. Jadi, jika seorang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Maka dari itu, seorang yang ahli ilmu lebih utama daripada seorang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Yang kelima, lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Wah, berarti pahala menuntut ilmu itu besar sekali ya anak-anak. Makanya, jika kalian ingin pergi sekolah, jika ingin pergi mengaji, niatkan dalam hati kalian ingin menuntut ilmu karena Allah, supaya selama kita menuntut ilmu itu dicatat sebagai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi ke niat kita. Kalau kita menuntut ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kita pahala sebagaimana pahala orang yang berjihad. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, bagaimana anak-anak? Mulia sekali bukan keutamaan orang yang menuntut ilmu itu? Jadi mulai sekarang belajarnya harus lebih rajin ya. Tidak boleh karena terpaksa, tidak boleh karena takut kepada guru, tidak boleh karena takut gak dapat nilai. Tapi harus kita niatkan karena Allah mewajibkan kita sebagai muslim untuk menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu.
Sebagaimana yang tadi kita telah bahas bahwa agar kegiatan menuntut ilmu kita itu bernilai pahala di sisi Allah, maka kita harus mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Coba ada yang tahu tidak bagaimana doanya? Ibu kasih tahu ya. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Karena dalam menuntut ilmu itu diperlukan kesungguhan, tidak boleh bermalas-malasan. Ketika kita merasa haus ilmu, kita selalu membaca buku, maka kita akan semakin merasa bahwa masih banyak yang belum kita pahami, masih banyak yang belum kita ketahui. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan masuk kepada orang yang melakukan maksiat. Karena sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat. Bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Karena salah satu ciri ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita bisa mengamalkannya untuk diri kita sendiri dan mengajarkannya untuk orang lain. Quran Surat Abasa ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talahha. Artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Asbabun nuzul ayat pertama dan ayat kedua ini mengenai teguran bagi Nabi yang bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi orang buta yang dimaksud dalam ayat kedua ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia buta, dia tidak melihat nih, dia datang kepada Nabi, dia meminta Nabi untuk membacakan wahyu yang diterima. Sementara ketika itu Nabi sedang berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, si Abdullah bin Ummi Maktum ini tiba-tiba datang dan memotong pembicaraan Nabi, sehingga Nabi sedikit bermuka masam kepadanya. Walaupun sikap Nabi itu termasuk sikap manusiawi ya, karena memang tidak sopan menyelap atau memotong pembicaraan orang lain, tapi Allah tidak mau Nabi Muhammad sebagai contoh teladan utama bagi setiap orang Islam atau sebagai uswatun hasanah bagi orang muslim itu memiliki sifat yang seperti itu. Maka turunlah ayat ini untuk menegur Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ayat yang ketiga, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, melalui ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada Nabi bahwa Abdullah bin Ummi Maktum mempunyai harapan yang lebih besar untuk menerima ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan akan berkembang lagi menjadi orang yang suci. Meskipun dia seorang yang buta, akan tetapi dia mempunyai jiwa yang bersih.
Selanjutnya ayat yang kelima dan keenam. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah agar tidak pilih kasih dalam berdakwah. Berdakwahlah kepada siapa saja, nanti selanjutnya Allah yang akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Selanjutnya ayat 7-10. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW mendapat teguran melalui ayat ini, beliau sangat menghormati keberadaan Abdullah bin Ummi Maktum. Quran Surat Abasa ayat 1-10 ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memahami suatu ilmu, ketika kita memiliki suatu ilmu walaupun hanya sedikit, kita wajib mengamalkannya, kita harus mengajarkannya kepada orang lain. Tidak boleh pilih kasih, kita mengajarkannya kepada siapa saja. Nantinya ketika seorang yang tadi kita ajarkan menjadi paham dan kemudian mengajarkannya lagi kepada orang lain, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Karena salah satu pahala jariah atau amal jariah yang tidak akan terputus sampai seorang itu meninggal adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ibu harap pembelajaran kali ini mudah untuk kalian pahami ya.